Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat ya dalam melakukan aktivitasnya. Oh iya, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu kami izin kenalan ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dari mata kuliah Kapita Selekta dari Pendidikan Agama Islam G. Anggota kelompok kami adalah saya, Ainun Sobirin, dengan NIM 932124819, Dwikan Saputra dengan NIM 932125619, selanjutnya Muhammad Munawir dengan NIM 932125919. Baiklah, silakan menikmati, mendengarkan dengan seksama podcast dari kami dengan judul Arah Kebijakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sidiknas. Selamat mendengarkan. Kebijakan arah pendidikan sebenarnya sudah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sidiknas yang telah ditetapkan tujuan pendidikan nasional bangsa Indonesia. Di dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 telah disebutkan bahwasanya pendidikan nasional itu berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak karimah, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratif dan bertanggung jawab. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, ada 9 karakter atau ciri sumber daya manusia di Indonesia yang telah melahirkan beberapa proses pendidikan nasional. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berakhlak mulia. Yang ketiga, sehat. Yang keempat, berilmu. Yang kelima, cakap. Yang keenam, kreatif. Yang ketujuh, mandiri. Yang kedelapan, menjadi warga negara yang demokratis. Dan yang sembilan atau yang terakhir, bertanggung jawab. Nah, dari ke-9 karakter manusia Indonesia ini telah mencakup kelima ranah atau potensi pendidikan. Pengembangan potensi pikir atau kecerdasan intelektual, yaitu dengan ditandai dihasilkannya sumber daya manusia yang berada di Indonesia itu yang berilmu dan kreatif. Pengembangan potensi dengan rasa kecerdasan sosial juga ditandai dengan dihasilkan sumber daya manusia di Indonesia yang berakhlak mulia dan menjadi warga negara yang demokratif. Pengembangan potensi karsa atau kecerdasan psikis atau jiwa juga ditandai dengan dihasilkan sumber daya manusia di Indonesia yang mandiri dan bertanggung jawab. Pengembangan potensi religius atau kecerdasan spiritual ditandai dengan dihasilkannya sumber daya manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan pengembangan potensi raga atau kecerdasan kinestetik ditandai dengan dihasilkannya sumber daya manusia yang sehat serta cakap. Arah pendidikan bangsa Indonesia sudah bersifat utuh dan menyeluruh, meliputi semua ranah pendidikan, yaitu bertujuan untuk mengembangkan semua potensi yang ada dalam diri peserta didik. Muhyiddin mengatakan, di samping untuk meningkatkan kepandaian dan intelektualitas, proses pendidikan juga harus dijiwai dengan nilai-nilai peningkatan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Karena disinilah arah pendidikan nasional kita yang telah diatur Undang-Undang Pendidikan tidak hanya ditujukan untuk
melahirkan generasi penerus bangsa yang cerdas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi saja, atau hanya sekadar cerdas intelektualnya saja. Pendidikan juga harus diarahkan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang cerdas sosial, cerdas pribadi atau jiwa, cerdas spiritual, dan cerdas kinestetiknya. Untuk menghasilkan peserta didik yang menguasai ranah pikir, kecerdasan intelektual yang tinggi, model pendidikan dapat dilakukan dengan bentuk pengajaran dalam rangka transfer of knowledge. Sementara itu, supaya untuk menghasilkan peserta didik yang memiliki ranah kecerdasan sosial, ranah karsa, kecerdasan jiwa atau psikis, dan ranah religi, kecerdasan spiritual yang tinggi, maka model pendidikan yang harus dikembangkan melalui pemberian contoh keteladanan, kepeloporan, dan pembiasaan dalam rangka transfer of value atau pembudayaan nilai-nilai karakter bangsa. Sedangkan upaya untuk menghasilkan peserta didik yang memiliki ranah raga, kecerdasan kinestetik yang tinggi, maka pendidikan dapat dilakukan melalui model latihan dan pembiasaan dalam rangka mengembangkan gerak refleks dan kecekatan bertindak. Selanjutnya, dalam tataran kebijakan arah pendidikan bangsa Indonesia sebenarnya sudah sangat jelas secara yuridis. Arah kebijakan bangsa Indonesia telah diatur dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 45 hasil amandemen pasal 31 ayat 3 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 3. Dalam antara pengembangan potensi fisik, dalam tataran kebijakan arah pendidikan bangsa Indonesia menuntut adanya keseimbangan antara pengembangan potensi fisik, yaitu raga, atau potensi fikir, yakni intelektualitas, dengan pendidikan moral dalam rangka pengembangan potensi rasa, potensi karsa, dan potensi religi. Muhyiddin pada tahun 2012 menyatakan diperlukan keseimbangan antara membangun jiwanya dan membangun badannya. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Wage Rudolf Supratman dalam lirik syair lagu Indonesia Raya yang berbunyi, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya memiliki arti untuk membangun moral bangsa yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Bangunlah badannya memiliki arti untuk membangun material yang menyangkut membangun sarana dan prasarana pendidikan, pembangunan intelektualitas, dan pembangunan raga, yakni fisik peserta didik. Dalam rangka menghasilkan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang sesuai dengan kebijakan arah pendidikan nasional, perlu dikembangkan suatu kurikulum pendidikan yang tepat. Dalam mengembangkan kurikulum pendidikan harus termuat 4 standar yang saling terkait, yaitu 1 standar kompetensi, yakni tujuan pendidikan, 2 standar isi, yakni material atau tema pembelajaran, 3 standar proses, dan yang keempat yaitu standar evaluasi penilaian. Begitulah teman-teman sekilas podcast arah kebijakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Terima kasih telah setia mendengarkan, semoga bermanfaat dan selalu tersenyum. Bye bye.